Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, selamat bergabung dan materi kita pada hari ini mengacu pada tentang psikologi ya, tentang psikologi trading dan ini termasuk materi yang berat ya. Oke, sesuai dengan jadwal, kita akan membahas tentang FOMO atau Fear of Missing Out pada kesempatan ini dan saya percaya kita semua pernah mengalaminya, baik itu adalah sebagai newbie, pendatang baru, atau bahkan yang sudah berpuluh-puluh tahun juga mengalami hal yang sama di dalam melakukan perdagangan. Oleh karena itu, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Oke, teman-teman, langsung saja. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk disclaimer-nya teman-teman, ini adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh HFM kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung di dalam HFM adalah bentuk komunikasi yang kita berikan informasi dan edukasi kepada teman-teman sekalian supaya menjadi trader yang lebih memiliki wawasan yang luas. Dan karena hari ini kita topiknya adalah tentang psikologi, teman-teman, memang bukan kapasitas saya untuk menyampaikan materi ini ya, karena saya bukan seorang psikolog. Oke, tetapi apa yang akan saya sampaikan ini adalah hal yang paling lumrah yang sering terjadi pada semua orang. Oke, dalam sektor apapun, perdagangan, bisnis, atau hanya kegiatan biasa, apakah dia sebagai seorang guru, pelajar, memiliki profesi yang lain, selalu mengalami yang namanya FOMO. Oke, sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini menyangkut perdagangan tentu saja, tentang resiko juga itu ya diperhatikan. Saya nggak tahu kalian lagi punya waktu yang senggang nggak untuk menyimak materi pada kesempatan ini, tetapi ini adalah materi yang sangat penting, sangat krusial ya. Seperti saya sampaikan di awal, memang bukan kapasitas saya untuk menyampaikan materi ini, tetapi kita sebagai pedagang merasakan, mengalami apa yang namanya FOMO. Oke, baik ya teman-teman, kita langsung saja. Nanti sepanjang jalan kalau ada terjadi ada gangguan, nanti saya tolong diinformasikan ya. Nanti saya tolong diinformasikan. Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan mencoba untuk menyampaikan materi ini sebaik-baiknya supaya kalian semua mendapatkan clue-nya, mendapatkan manfaat dari informasi yang kita bagikan pada sore hari ini. Oke, teman-teman. Oke ya, ini adalah fear of missing out atau FOMO. Nah, teman-teman, FOMO hampir di... Oke, teman-teman, mungkin saya tidak akan menampilkan chart pada kesempatan ini karena kita akan membahas tentang psikologi. Jadi FOMO itu dialami oleh siapapun ya, teman-teman. Dan dialami dalam keadaan apapun, kita sering menghadapi hal tersebut. Termasuk kita ambil contoh soal ya, takut ketinggalan pesawat misalnya, itu juga menghasilkan FOMO ya kan. Takut terlambat mengikuti ujian misalnya, itu juga mengalami FOMO. Oke, tetapi yang menjadi kunci dari FOMO itu sebenarnya apa sih di dalam perdagangan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Oke, teman-teman. Oke, ini saya kasih beberapa tulisan, memang agak teoritis ya, tetapi kita akan mencoba untuk masuk lebih dalam ya teman-teman. FOMO adalah emosi yang timbul dari rasa takut ketinggalan
menyangkut rasa takut kehilangan suatu peristiwa, peluang atau pengalaman. Nah, FOMO juga terjadi di dalam dunia investasi, juga terjadi di dalam dunia spekulasi ya. Beberapa pedagang atau investor sambil melihat peluang yang lewat di depan mereka ya, kadang-kadang kita merasa menyayangkan suatu peristiwa penting yang sudah kita persiapkan mungkin berhari-hari, tetapi kita kesempatan itu datang dan lewat begitu saja. Ada perasaan menyesal karena kehilangan kesempatan untuk menghasilkan uang. Nah, terkadang hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak rasional ke depannya. Oke, itu yang dialami oleh para trader, para investor. Nah, sekarang kalau kita kaji secara psikologis, karena kita ngomong soal psikologis, sebenarnya FOMO itu apa sih? Oke. Nah, kalau kita lihat dari fear of missing out, kata kuncinya adalah fear, kata kuncinya adalah takut, kata kuncinya adalah kecemasan. Oke. Sebenarnya bukan kecemasan kita melewatkan kesempatan itu ya, tetapi lebih kepada suatu ancaman ya, suatu ancaman baik terhadap diri kita, terhadap peluang sukses kita, ancaman terhadap masa depan kita ya. Kalau dibilang kita melewatkan beberapa kesempatan, hampir sepanjang hidup kita melewatkan kesempatan. Oke, ada event-event penting yang sudah kita persiapkan untuk melakukan entry posisi misalnya ya. Misalnya ada FOMC misalnya, ada berita penting misalnya untuk suku bunga, ada event penting untuk non-farm payroll yang sudah kita persiapkan dengan matang, sudah kita analisa gitu ya. Ketika mendekati momen tersebut, kita malah menjadi ragu dengan apa yang kita persiapkan. Oke, daripada ragu, akhirnya tidak mengambil satu keputusan. Begitu berita itu keluar, ternyata apa yang kita bayangkan, apa yang kita impikan, berlalu begitu saja ya. Nah, itu adalah salah satu sifat FOMO. Oke? Atau kalian bahkan seorang teknisi dalam melakukan perdagangan sudah melakukan pemappingan yang bagus, sudah menunggu kesempatan itu hadir. Oke, kesempatan itu hadir hanya karena hanya karena sesak tipis barangkali mendekati momen tersebut, menunggu pola entry secara pola action untuk masuk pasar, tetapi kesempatan itu lewat hanya karena kita pergi ke kamar mandi, gitu ya. Kadang-kadang itu hadir suatu penyesalan, rasa cemas, gitu ya. Nah, teman-teman, nah di dalam dunia investasi itu pasti dialami oleh siapapun. Oke, pasti dialami oleh siapapun. Bahkan kita sudah mempersiapkan ada kesempatan-kesempatan yang besar. Mungkin ada peristiwa-peristiwa besar untuk misalnya ada election ya, ada pemilu misalnya. Kemudian ada event-event penting seperti perang yang kemarin menghasilkan inflasi dan harga minyak yang tinggi gitu ya. Nah, secara nalar, secara fundamental kita memikirkan hal tersebut gitu ya. Tetapi selalu ada keraguan ketika kita harus memutuskan suatu kesempatan. Dan peristiwa itu sudah berlalu, kondisinya sudah mulai bagus, dan kita sampai hari ini masih menyayangkan peristiwa seperti itu. Oke, masih menyayangkan peristiwa seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini lebih banyak teorinya teman-teman ya, tetapi saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini itu pasti kalian alami semuanya. Oke, baik, lanjut. FOMO dalam berinvestasi berarti ketakutan investor akan kehilangan peluang di pasar. Ketakutan ya teman-teman. Ketakutan itu hadir yang seperti saya katakan tadi bahwa secara psikologis sebenarnya kita bukan takut kehilangan peluang tersebut, tetapi karena ada ancaman terhadap kesuksesan yang seharusnya kita dapat ya, harusnya kita dapat bisa momentum itu ya. Sebenarnya yang anggapan kita itu adalah mengancam atas keberhasilan
perdagangan sesi tersebut yang bersangkutan, gitu ya. Akhirnya kita nggak ada melakukan apa-apa. Atau barangkali ya teman-teman, sering saya sampaikan, begitu harga bergerak, otomatis tangan juga bergerak, misalnya kadang-kadang seperti itu ya. Takut kehilangan momentum ya. Begitu ada candle pergerakan harga yang sangat besar, otomatis langsung bergerak. Kenapa seperti itu sering terjadi? Itu menjadi suatu pertanyaan ya. Nah, teman-teman, ketika kita merasakan yang namanya ketakutan akan kehilangan suatu kesempatan, biasanya perhatian kita itu tidak menjadi fokus. Oke? Kita menjadi lebih banyak berpikir lebih ya, memiliki rencana yang lebih ya. Kadang-kadang kita juga menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih tadi saya nggak masuk? Padahal potensinya ada. Secara teknis mendukung, secara fundamental mendukung. Oke, terlambat masuk. Nah, begitu semuanya sudah terjadi, akhirnya kita takut langsung mengambil keputusan untuk masuk pasar misalnya. Padahal resiko yang tersedia buat kita sudah menjadi sangat besar. Itulah yang saya bilang itu menghasilkan beberapa keputusan yang tidak logis. Oke, ya karena sebab tadi takut kehilangan momentum. Karena ada merasakan ancaman, wah saya nggak dapat bagian nih, gitu ya. Yang lain sudah dapat, saya belum dapat nih. Akhirnya memaksakan diri untuk segera mengejar harga tersebut. Padahal harga tidak kemana-mana ya. Pada akhirnya harga juga akan pulang kembali ke sana. Nah, itu adalah beberapa kecemasan yang kita rasakan. Sebenarnya lebih dikatakan sebagai suatu ancaman terhadap risetnya nanti ya, bukan pada kesempatan yang sedang terjadi, tetapi hasil akhirnya kita kok nggak dapet gitu ya, orang lain dapet. Nah, perasaan-perasaan itu yang muncul ya ketika seseorang mengalami FOMO. Oke, baik. Teman-teman bisa lihat pada poin kedua, pedagang terganggu oleh situasi ketika pelaku pasar lain menghasilkan lebih banyak uang gitu ya, lebih banyak, oh dia dapat ya, saya nggak dapat ya, kira-kira begitu. Penyesalan yang kuat selama pergerakan harga yang kuat, naik atau turun yang diharapkan tetapi tidak diikuti. Kadang-kadang ini yang nggak make sense, harga misalnya teman-teman melakukan perdagangan valuta asing misalnya, harga sudah bergerak 1 jam, 1 sesi perdagangan, harga sudah bergerak 80 pip. Misalnya ya. Tapi kita nggak masuk, begitu candle itu selesai, bahkan candle itu sedang berjalan, kita secara otomatis langsung pencet buttonnya untuk melakukan eksekusi pasar. Oke, itu yang sering terjadi. Oke, karena kita takut, kita cemas, kita nggak dapat bagian nanti. Oke, nah itu adalah bagian daripada FOMO. Oke, kenapa demikian? Karena kita overthinking biasanya, kemudian terlalu bisa juga karena akhirnya kita tidak mendapatkan kesempatan itu, kita melakukan menghakimi diri kita sendiri, kok bego banget sih saya tadi nggak ikut gitu ya, kira-kira begitu ya. Akhirnya masuk posisinya selalu berada di ujung-ujung ya. Oke, itu manusiawi sih, manusiawi. Kenapa? Karena sebenarnya ada satu tindakan teknis yang mungkin kita tidak lakukan, yaitu tidak mempersiapkan rencana perdagangan dari awal gitu ya. Sudah tidak mempersiapkan diri untuk melakukan trading plan sebelumnya. Sehingga begitu kesempatan itu muncul, kita kelabakan misalnya seperti itu ya. Atau ada yang melakukan perdagangan tanpa menggunakan stop loss. Orang yang melakukan perdagangan yang tidak menyadari bahwa setiap posisi yang kita masuk ke dalam pasar itu sudah mengandung resiko, over trading, over trade. Oke, tidak memiliki manajemen risiko yang baik, itu akan menghasilkan euforia ketika untungnya besar. Tetapi akan mengalami mode stres yang berlebihan, depresi bahkan ketika harga berlawanan dengan posisi yang berlapis-lapis. Oke, teman-teman, ini adalah contoh kasus yang sering kita lihat, kita alami, kita tonton, kita rasakan. Oke, itu yang sering kita lakukan dalam sesi sharing pendapat seperti itu.
Oke, itu adalah bagian daripada emosi psikologi dari trader. Nah, nanti bagaimana kita mengatasinya ada beberapa hal yang harus kita lakukan nantinya ya. Ini adalah topik yang berat dan ini perlu proses. Oke, perlu proses untuk bisa menghandle FOMO ini ya, teman-teman. Jadi ini banyak cerita pahitnya ya, harap maklum ya. Tapi ya semuanya akan baik buat kita. Terkadang perasaan FOMO tidak muncul karena keluar dari pasar, tetapi karena berinvestasi di aset yang kurang menguntungkan. Oke, karena kita berbicara tentang trading, teman-teman, dalam beberapa contoh yang kita alami ya, ada beberapa teman dalam diskusi, ada yang tradingnya di emas, oke, ada yang tradingnya di Nasdaq. Ketika emas sedang tidak oke, sedang melakukan sideways dan dia punya tipe trading adalah stylenya adalah swing, jadi emas tuh dalam beberapa waktu, terutama dalam 9 minggu terakhir, swingnya bolak-balik di situ ya. Jadi nggak cocok buat tradingnya. Dia mengatakan bahwa saya mendapatkan hasil di indeks Nasdaq tetapi membuangnya di emas. Oke, ini adalah salah satu dari ini poin pertama tadi ya. Perasaan FOMO tidak muncul karena keluar dari pasar, tetapi karena berinvestasi atau melakukan perdagangan pada aset yang kurang menguntungkan. Memang selalu ada saran ya teman-teman bahwa kita tidak mesti fokus satu pasangan mata uang atau satu komoditas. Tetapi ada juga yang menyarankan untuk selalu setia pada perdagangan pasangan itu ya. Nah, itu hanya sebuah pilihan ya teman-teman, sebuah pilihan. Hal ini dialami oleh banyak orang yang menginvestasikan dananya di saham gorengan. Ini kalau cerita saham begini nih teman-teman ya. Kalau di saham gorengan ya, jadi FOMO itu bukan hanya terjadi pada kita sebagai trader, tetapi juga terjadi pada investor di saham. Oke, teman-teman bisa melihat beberapa saham gorengan dia mengalami pump and dump ya, mendadak naik kemudian mendadak turun, mendadak naik kemudian mendadak turun. Ingin menunggangi volatilitas yang terjadi ketika pasar saham itu digoreng, gitu ya. Nah, ini akan menciptakan chaos, oke ya. Investor dibombardir dengan informasi tentang saham tersebut. Sering kita lihat ya, wah ini saham apanya yang digoreng saat ini. Oke, kita akan selalu mendapatkan informasi, wah mantap ini. Oke, ini bisa digoreng ini. Itu yang sering terjadi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bahas apa nih? Slide yang kedua ya teman-teman. Psikologi saat membuat keputusan investasi sangat penting. Ini berlaku untuk trader dan investor jangka panjang. Ketika seorang investor mengalami FOMO, mereka akan membuat kesalahan yang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat pengembalian portofolio investasi. Nah, dalam hal ini teman-teman saya pikir kita memang perlu ada rencana dalam melakukan investasi. Kita perlu ada apa namanya ya? Ada persiapan, hitung-hitungan dalam melakukan investasi. Kita perlu ada hitung-hitungan sebelum melakukan keputusan sebagai seorang trader untuk mengambil keputusan masuk pasar atau bahkan untuk keluar dari pasar. Oke. Nah, selalu saya tekankan bahwa kita harus mengutamakan rasio, resiko, dan reward. Kita akan masuk ketika pasar memberikan kesempatan, ketika pasar memberikan rasio resiko yang bisa kita tolerir dan ruang pergerakan atau reward yang lebih berlipat daripada resiko itu sendiri. Sementara resiko itu adalah sesuatu angka yang kita persiapkan untuk membeli kemungkinan itu. Apakah akan memberikan hasil pada akhirnya kita nggak tahu. Karena tidak ada seorang pun yang tahu harga akan ke atas atau ke bawah.
Namanya kita juga membeli kemungkinan. Yang paling utama adalah kita persiapkan resikonya berapa. Oke, kita membeli tren ya teman-teman. Nah, seandainya terjadi kerugian nanti, itu jangan dianggap sebagai kerugian. Itu adalah ongkos untuk membeli tren. Oke, jadi kalau rugi ya santai-santai saja ya. Jangan FOMO nanti ya. Oke, jangan menyalahkan diri. Oke, karena kita sudah punya rencana di awal, persiapan ruginya berapa. Oke, kemungkinan untungnya berapa. Oke ya. Baik teman-teman, selanjutnya, mengapa FOMO itu berbahaya? Mengapa FOMO itu berbahaya? Ketika kita mengalami satu situasi, biasanya darah itu yang di otak kita ini, yang ada di ubun-ubun ini, bekerja menyampaikan pesan kepada motorik kita di otak kecil kita ya, teman-teman, darahnya mengalir dengan deras. Kenapa? Karena kita berpikir keras di tempat itu ya, di situasi itu. Nah, sehingga yang dihasilkan adalah impulsif, reaksi kita yang kadang-kadang di luar nalar, di luar daripada skenario, itu menghilangkan semua fokus dan perhatian kita. Nah, itu secara psikologinya begitu ya, teman-teman. Secara psikologi itu begitu. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan daripada rencana perdagangan yang sudah kita siapkan di awal, tetapi adalah gerakan impulsif yang dihasilkan dari orientasi dari FOMO tadi ya, menghasilkan tindakan yang sudah kita melakukannya kita baru sadar, kok tadi saya membeli di harga tinggi, kok saya jualnya di harga rendah, padahal nggak ada alasan. Oke, nah itu adalah bagian daripada FOMO, tindakan yang dipicu oleh kegelisahan, kecemasan, ketakutan akan melewatkan suatu kesempatan. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini lebih banyak teorinya, teman-teman. Saya rasa kalian lebih paham sebenarnya, karena kalian mengalami semuanya ya. Tapi intinya bagaimana kita menghandle kondisi ini. Oke. Selanjutnya ini. Nah ini, ancaman lain yang dapat ditimbulkan oleh FOMO adalah mencari peluang dengan paksa. Ini sudah kita bahas tadi ya, mencari peluang dengan paksa. Apa ya, teman-teman, trading itu adalah pekerjaan untuk menunggu, ada permainan untuk menunggu. Oke, permainan menunggu. Sementara permainan menunggu itu adalah permainan yang sangat berat, teman-teman. Oke. Permainan menunggu itu adalah permainan yang sangat berat. Sementara kita sebagai manusia pengennya cepat dapatnya ya. Pengen cepat dapat hasil. Oke. Kalau kita disuruh menunggu nggak sabaran gitu ya. Nah, kita sudah kenapa di dalam beberapa forum kita selalu menganjurkan kalian untuk fokus pada satu jenis pasangan untuk melakukan riset berdagang di riset itu gitu loh. Karena ada satu kebiasaan orang yang tidak memiliki ketetapan untuk trading terlalu banyak pair, dia tidak mendapatkan kesempatan itu, dia akan memaksakan diri untuk mencari pair yang lain. Tentu saja itu tidak salah ya teman-teman, tentu saja itu tidak salah, itu fair-fair aja, itu boleh-boleh saja. Tetapi harus diingat, dengan banyaknya pilihan komunitas yang ada, pasangan mata uang yang ada, saham yang ada, kita memang harus selektif mengetahui terlebih dahulu
bagaimana karakteristik dari komoditas pasangan mata uang yang kita pilih untuk kita perjualbelikan. Range perdagangannya satu hari berapa? Apakah itu adalah pasangan yang memiliki fluktuasi yang tajam atau yang relatif stabil? Apakah jenis pasangan mata uang atau komoditas yang kita pilih memiliki sifat yang cenderung ranging atau dia sebagai pasangan yang cenderung trending? Oke, kita mengenali terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, ini dalam sektor investasi, seorang investor melewatkan 4 perusahaan yang nilainya berlipat ganda dalam sebulan ya. Merasa kehilangan peluang investasi, dia akan menghabiskan waktu berjam-jam di internet untuk menemukan permata berikutnya. Saya pikir ini dalam trading juga hal yang sama ya teman-teman. Ketika ada pepatah atau ada istilah yang mengatakan ularnya udah lewat baru kita cari tongkat atau kita baru cari kayu ya. Udah kalah baru ingat jurus. Nah, itu yang biasa sering terjadi ya teman-teman. Harga udah berjalan gitu ya. Kadang-kadang terlalu sempurna, terlalu perfeksionis menunggu suatu setup harga itu tidak salah ya, tetapi kadang-kadang itu akan meninggalkan kita untuk selalu menunggu dan menunggu ya teman-teman. Akhirnya kita nggak masuk posisi. Itu terlalu berlebihan juga, kadang-kadang itu juga nggak baik. Tapi terlalu reaktif terhadap potensi yang ada di dalam pasar, memaksa kita untuk bergerak lebih cepat, itu juga tidak salah ya. Tetapi kadang-kadang kita sesuatu yang kita lakukan tanpa suatu riset, tidak mengenali lebih dalam, biasanya akan menghasilkan keputusan yang lebih bias. Oke, saya sering mengatakan kepada teman-teman sekalian bahwa untuk mencari suatu setup dalam melakukan perdagangan, kita harus memiliki beberapa kriteria, kan? Kondisi bagaimana baru kita akan masuk pasar, bagaimana ukuran rasionya, bagaimana. Pantas nggak kita masuk? SL-nya lebih besar atau keuntungannya lebih kecil, ini layak nggak kita pertaruhkan? Atau ini SL-nya kecil nih, tapi kemungkinan untuk mendapatkan profit lebih lebar. Mau nggak kita bertaruh dengan kondisi seperti itu? Kan seperti itu ya. Nah, karena kita memberikan suatu setup. Sebelum kita melakukan perdagangan, melakukan trading, kita sudah memahami dulu karakter dari apa yang ingin kita perjualbelikan. Bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana volatilitasnya. Oke, pada jam-jam berapa perdagangan ini aktif di mata uang atau pasangan komoditas dan sebagainya yang paling aktif. Jam-jam pasar apa yang paling aktif? Karena kita selalu sarankan untuk melakukan perdagangan 1 atau hanya 2 pair, tidak lebih, supaya kita mengenali, menghindarkan diri kita daripada hal-hal yang di luar perkiraan kita. Oke, ketika seseorang berada di bawah pengaruh emosi yang kuat, memang ada peluang untuk pemilihan investasi potensial yang tepat ya. Ya, kadang-kadang emosi juga menghasilkan beberapa keuntungan juga ya teman-teman. Reaksi cepat ya, biasanya ada orang reaksi cepat. Tetapi dari beberapa pengalaman kalian tentunya, oke, ketika kalian melakukan overtrade dan overload, ketika dalam posisi benar, kalian kan merasakan adrenalin yang besar ya. Ketika sudah untungnya gede, euforia ya. Kadang-kadang tidak mau melepas posisinya ya, padahal marginnya untuk menahan posisi mungkin tidak cukup atau terlalu berlebihan. Perasaan itu seperti apa? Atau sebaliknya berlawanan dengan pasar. Perasaan yang kamu rasakan seperti apa? Merasa bersalah, merasa terlalu bodoh, kenapa ambil posisi yang terlalu banyak? Seperti itu ya. Itu yang kita alami. Oleh karena itu kita membutuhkan rencana perdagangan yang baik. Tidak membabi buta ya, teman-teman, harus setup. Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita putuskan nanti. Mendapatkan hasil atau tidak ya. Itu tanggung jawab kita. Lebih bagus kita melakukan rutinitas kita, rencana trading kita
yang kita rumuskan sendiri. Jadi hasilnya akan tahu. Untuk menghindarkan FOMO ini, teman-teman. Untuk menghindarkan FOMO ini. Oke. Yang sering terpapar FOMO adalah pedagang harian yang dibawa pengaruh emosi. Mungkin mengambil terlalu banyak posisi dengan rasio imbalan terhadap risiko yang buruk. Oke. Teman-teman sudah saya sering katakan ya, bahwa kita selalu mengutamakan risiko yang kecil. Kegagalan di dalam mengelola risiko tentu saja akan berimbas kepada akun perdagangan kita. Kalian sudah mempersiapkan risiko berapa? 2% kah? 3%? 5%? Semakin besar risiko yang kalian tempatkan di dalam pasar, kalian bisa akan cepat kena mental nanti ya. Oke, beban mentalnya itu lebih besar. Akhirnya stres. Oke? Menghasilkan stres. FOMO itu menghasilkan stres, teman-teman. Menghasilkan dorongan, tekanan untuk segera bereaksi untuk melakukan kadang-kadang tindakan yang di luar logika, tidak rasional kadang-kadang. Sudah tahu harganya turun-turun gitu ya. Ada juga orang yang sudah suka melawan misalnya. Karena kenapa? Kadang-kadang dia merasa harga turunnya udah jauh. Masa sih nggak turun lagi? Masa sih akan turun terus? Masa nggak berbalik-balik? Ada perasaan seperti itu ya. Oke. Ada juga yang mengikuti pergerakan harga yang sudah larinya udah jauh gitu ya. Kudaku larinya kenceng gitu ya. Masih diikuti ya. Oke, oleh karena itu kita membutuhkan setup. Masing-masing orang pedagang harus memiliki rencana berdagang, bukan? Kita nggak bisa titipkan pesan kepada pedagang yang lain. Ambil posisi di mana, sell di mana, buy di mana, nggak bisa. Kita yang merumuskan. Oke. Baik, teman-teman, selanjutnya. Nah, apa sih pemicu dari FOMO? Teman-teman, ini adalah banyak faktor eksternal, juga faktor internal ya. Ada faktor eksternalnya, ada faktor internalnya ya teman-teman. Yang pertama adalah komunitas investor atau trader. Nah, coba kalian mengikuti berapa banyak grup provider perdagangan yang ada di Telegram, yang ada di WhatsApp. Banyak nggak? Oke, itu akan menciptakan kebisingan. Oke, kalau kita tidak belajar kepada basicnya, akan menciptakan kebisingan. Terlalu banyak grup, ada yang suruh beli, ada yang suruh jual. Oke, ya kan banyak sekali kan. Nah, yaitu komunitas investor atau trader ya teman-teman ya. Oke. Sebagai investor mungkin mengalami rasa takut ketinggalan ketika kita dibombardir dengan informasi dari pasar saham. Kalau kita sebagai trader, kita akan mendapatkan banyak sekali masukan ya teman-teman, masukan dari grup-grup yang kita ikuti ya. Ada yang suruh belilah, ada yang suruh jual, TP-nya di sini, XL-nya di sini. Kadang-kadang tidak memberikan satu rincian kenapa dia menyuruh untuk membeli, kenapa dia menyuruh untuk menjual. Signal provider terutama ya. Sepanjang hari media dan platform media sosial menginformasikan tentang peristiwa penting terkait dengan pasar, bursa saham, tingkat pengembalian dicapai oleh investor lain. Mungkin teman-teman juga sering melihat iklan-iklan di YouTube, bahkan mensubscribe beberapa channel, beberapa channel yang selalu memberikan tampilan-tampilan yang bagus, memberikan tampilan-tampilan yang bagus. Nah itu sebenarnya juga sebuah distorsi, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri. Kalau kita memiliki basic mau belajar melakukan riset, tentu saja distorsi dari komunitas seperti itu seharusnya tidak perlu ya teman-teman. Kalau kita punya basic seperti itu, ya itu hanya selingan saja lah ya. Oke, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu bisa menciptakan FOMO.
Oke. Baik teman-teman, ini pemicu pertama ya, komunitas. Hati-hati dengan komunitas yang tidak memberikan edukasi. Hati-hati dengan komunitas yang hanya mengedepankan cetakan biru-biru ya, hati-hati. Oke, selanjutnya yang kedua adalah berita pasar, teman-teman. Oh, berita pasar. Berita pasar, banyak sekali berita yang kalian ambil ya. Entah itu benar dan tidak, kita nggak tahu ya. Berita pasar. Membaca ini dan membaca itu. Banyak sekali informasi. Akhirnya kita dibingungkan dengan pemaparan dari headline yang ini dengan headline yang itu. Terlalu banyak clickbait. Oke, membingungkan teman-teman. Karena berita banyak sekali beredar ya. Terlalu banyak membaca tentu saja itu bagus, banyak informasi dan wawasan yang kita dapat. Oke, itu nggak salah lah ya. Untuk baca-baca supaya tahu kondisi saat ini bagaimana boleh, tetapi itu harus disaring dulu. Oke, ada yang mengatakan kepada saya optimis harga emas akan ke angka 3.000 beberapa minggu yang lalu karena bla 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 ya. Yang saya bilang ya bisa aja ya, bisa aja sampai ke 3.000, tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan bukan bahwa harga emas bisa juga turun ke 16 misalnya. Nah, siapa yang tahu? Semuanya itu adalah prediksi, semuanya itu ada analisa. Terjadi dan tidak terjadi nggak ada yang bakalan tahu, gitu ya teman-teman. Kamu bayangkan sendiri lah, atau kalian lihat sendiri, lebih banyak analisa yang benar, lebih banyak prediksi yang benar, atau lebih banyak prediksi yang salah. Kebanyakan lebih banyak analisa dan prediksi yang salah. Oke, kenapa? Karena kita ketika menganalisa, memprediksi, kita menggunakan acuan baku kita. Dapat informasi yang ini, kita serap informasi ini, yang serap kita gabungkan dengan teknikal segala macam. Oke, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Menurut kita, harganya akan sampai ke sini. Oke, sementara pasar itu sifatnya dinamis, nggak bisa ditebak. Sewaktu-waktu bisa naik, sewaktu-waktu bisa turun. Nggak ada yang tahu dengan pasti. Oke, teman-teman. Kenapa? Ya, karena itu tadi. Pasar itu adalah kita melakukan perdagangan itu mencari kemungkinan di dalamnya. Oke ya. Oke, selanjutnya ini saya persingkat aja ya, karena ini lebih banyak teoritisnya. Tapi ini yang kalian rasakan, kalian alami setiap waktu. Selanjutnya adalah volatilitas. Ini juga penting ya teman-teman, volatilitas yaitu menyangkut fluktuasi harga pada perdagangan yang kita lakukan teman-teman. Oke, volatilitas. Nah, orang suka mencari pasangan mata uang yang bergerak dengan range yang lebar. Ada yang suka tradingnya di kripto. Oke, ada yang suka tradingnya di emas. Ada yang suka tradingnya di indeks. Ada yang suka tradingnya di GBP, JPY. Ada yang suka tradingnya di mata uang eksotik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari volatilitas yang tinggi. Karena volatilitas yang tinggi menyediakan peluang yang besar. Nggak salah. Tapi volatilitas juga menciptakan risiko yang besar, bukan? Sama saja kan? Oke. Nah, jadi ya volatilitas bisa menjadi peluang besar bagi investor maupun trader. Sudah pasti ya, tetapi itu juga bisa menjadi ancaman besar ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu orang menanyakan saya menetapkan risiko 2%, tetapi dengan total nominal kapital yang kecil bisa enggak? Ya kalau diukur-ukur nggak bisa. Kamu harus trading ini harus menggunakan kapital sekian. Baru bisa nyaman di situ tradingnya. Supaya kamu tidak menciptakan FOMO tadi. Kamu 2% dari nominal modalmu, tetapi modalmu kecil misalnya. Katakanlah cuma
$100 misalnya, tetapi mau ruginya 2%. Terus pengen carinya di pasangan atau komoditas yang volatilitasnya besar. Ya, high risk, high return. Itu yang berlaku kan. Tapi apakah kita juga harus logis kadang-kadang. Oke? Kita tempatkan risiko bukan berarti 2%, tetapi memilih pada pasangan mata uang yang 5 menit aja bisa bergerak lebih dari puluhan pip misalnya. Kadang-kadang kita tidak menjadi rasional dalam hal tersebut ya, teman-teman. Oke, nah di dalam melakukan perdagangan kalian akan mendapatkan bayaran dari kerugian orang lain, bukan? Orang lain akan mendapatkan bayaran dari kerugian kalian. Itulah perdagangan. Oke, setiap hari ada sebagian besar orang yang rugi. Ada sebagian besar orang yang untung. Itulah yang menciptakan volatilitas. Karena persepsi ya, teman-teman, salah prediksi, salah analisa. Oke, coba bayangkan kalau kita tidak membatasi kerugian, apa yang akan terjadi? Apakah kita bisa survive terus dalam perdagangan atau tidak? Kalau kita tidak menjaga modal kita, make sense bukan? Oke, tidak ada keuntungan yang permanen ya. Tidak mungkin kita selalu melakukan perdagangan itu selalu memberikan hasil yang positif. Ada rugi, ada untung, ada rugi, ada untung. Ya kan? Tetapi dengan melakukan penjagaan risiko yang bagus, toleransinya bagus, ya minimal kita sudah satu langkah lebih maju dalam mengelola margin kita. Oke teman-teman, kita selalu ingin trading pada pasangan mata uang komoditas yang memiliki volatilitas yang besar, uang bergerak yang besar. Itu memang enak sih ya. Kalau posisinya lagi benar ya, lagi enak ya. Oke, nah teman-teman kalau di dalam kalau di dalam saham itu ada istilah SIP ya. Kalau di dalam saham itu ada SIP namanya tuh yaitu Systematic Investment Plan. Nah, teman-teman di dalam melakukan perdagangan virtual, di dalam forex, di dalam emas misalnya, memiliki nggak rencana perdagangan semacam itu? Plan A-nya bagaimana? Skenario-nya apa? Kalau ini nggak berjalan, skenario B-nya apa yang harus kita lakukan? Berapa kali teman-teman mengalami kerugian yang beruntung? Oke. Kalau kerugian yang beruntung itu pasti suatu saat kalian akan mengalami. Jangan kita berpikir bahwa setup kita pasti bagus, pasti akan memberikan hasil. Ada kalanya bahwa setup kita itu juga bisa bertolak belakang dengan kondisi pasar suatu saat nanti. Dan kalian pasti akan mengalami suatu saat. Kerugian beruntun bagaimana kita menghadapinya? Keuntungan beruntun bagaimana kita mengapresiasinya? Ya ikan ya, keuntungan itu tidak permanen ya teman-teman. Oke, oleh karena itu kita harus jaga. Oke, jaga supaya tidak FOMO, supaya tetap pada stick the plan, pada rencana awalnya bagaimana. Tidak over trade, tidak overload dan sebagainya. Rasio yang bagus dipertimbangkan. Oke, selanjutnya apalagi pemicu FOMO? Mania investasi, apalagi ini ya. Mania investasi, teman-teman, belakangan teman-teman sudah mendengar tentang Robinhood, tentang GameStop, bagaimana orang bisa melakukan perdagangan tanpa harus mengeluarkan uang dulu, mendapatkan trading cuma-cuma dari brokernya kah, dari penyedia apakah. Teman-teman juga mendengar orang yang memiliki menumpuk-numpuk kerugiannya
sampai melakukan bunuh diri dan sebagainya, sampai berhutang kepada broker. Itu adalah cerita yang sering kita dengar ya. Kemudian apa lagi? Contohnya binary action, pengen mencari uang cepat di dalam melakukan perdagangan. Oke, tergiur, ya kan beberapa yang lalu sudah ada beberapa kejadian ya teman-teman. Ya saya percaya kalian tahu lah. Oke, kalian tahu lah tentang yang binary afiliasi siapa-siapa. Nah itu adalah salah satu yang memborbardir kalian dengan berbagai flexing di media sosial, menarik bukan? Tetapi ya gimana ya akhir ceritanya bagaimana? Oke, jadi kita harus waspada terhadap hal-hal semacam ini ya teman-teman. Jangan sampai jadi korban. Berbahaya. Berbahaya. Postingan. Oke, postingan Instagram. TikTok, Telegram, tampilan biru-biru, jalan-jalan ke sana kemari. Hasil demikian. Oke, tampilan seperti ini. Gimana? Oke. Teman-teman, saya pikir ini adalah bagian daripada marketing ya, teman-teman. Bagian daripada marketing untuk mencari pasar, untuk membius orang, untuk menarik simpati, menarik minat dari pasar. Oke, menarik minat dari pasar. Jadi ya boleh tonton lah ya, tetapi sebaiknya kalian persiapkan mentalnya ya. Jangan dijadikan perbandingan ya. Ojo dibandingke. Oke? Jangan dibandingkan karena ini adalah racun ya. Ini adalah toksik sebenarnya. Kalau kalian tidak memiliki basic yang bagus, ini akan menciptakan FOMO berulang kali ya dalam teman-teman sekalian. Ini sangat-sangat berbahaya. Oke, sangat berbahaya sekali. Selebritas seperti ini biasanya menggunakan media sosial ya, teman-teman, media sosial atau menggunakan situs webnya, ya kan, dengan hasil-hasil seperti ini ya, ngeri ya. Oke. Selain itu menunjukkan beberapa banyak yang dia peroleh ya, orang ini bentuknya pamer, ya, tampilan seperti ini, tampilan biru-biru ya, menunjukkan seberapa sih banyak yang dia peroleh. Kemudian nanti dia tampilkan apa sih yang dia miliki dan sebagainya. Salah nggak sih melihat seperti ini? Ya tentu saja nggak salah teman-teman. Tentu saja nggak salah. Tetapi kalau kita tidak memiliki setup, kita selalu membandingkan hal-hal seperti ini, artinya kita hanya terbius tetapi lupa dengan tujuan awal kita untuk melakukan perdagangan. Oke, terlalu terburu-buru karena tampilan seperti ini. Oke, kita FOMO itu bisa muncul karena kita meniru ya teman-teman. FOMO itu bisa muncul karena kita meniru. Oke, lanjut ya. Ini adalah beberapa fakta yang kita alami ya di dalam kehidupan modern kita saat ini. Oke, nah bagaimana cara menghadapi FOMO? FOMO dapat berdampak buruk pada jiwa trader, jiwa investor. Namun ini tidak berarti bahwa kita tidak berdaya dan selalu takut ketinggalan. Ada penawar yang mungkin Anda harus menenangkan dulu terlebih dahulu hati dan suasananya ya, bagaimana ya. Oke, yang pertama kalian harus melakukan analisa, tetapi tidak over ya.
tidak melakukan analisa yang berlebihan. Kalian perlu satu setup, satu strategi yang kamu pahami, yang kamu familiar, yang kamu nyaman, yang kamu cocok. Oke? Itu yang pertama. Lakukan analisa sesuai dengan stylemu. Jangan suka ganti-ganti sistem perdagangan karena ini tidak menghasilkan terus ganti yang lain. Kalian tidak akan tahu hasilnya dari strategi ini, analisa menggunakan strategi ini, karena buat kita semua strategi itu bagus ya, teman-teman. Semua strategi itu bagus, semua indikator pendukung bagus. Oke, tapi kita harus pilih salah satu yang paling akrab buat kita, yang paling cocok buat kita. Pada akhirnya seperti itu, bukan? Kalau kalian melihat sosial media A, B, C, D, orang-orangnya dengan berbagai macam strategi yang berbeda, akhirnya kalian suka mencoba. Mencoba ini gagal, mencoba ini gagal, mencoba ini gagal, mencoba ini gagal. Karena masa pencarian masih baru. Oke, bisa diterima ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kalian harus menetapkan sendiri. Ini yang paling cocok nih buat aku. Oke, saya akan lakukan riset, saya akan melihat hasil risetnya bagaimana. Oke, saya akan mencatat. Sesudah oke dengan strategi seperti itu, menganalisa dengan strategi seperti itu, sekarang saatnya untuk melakukan eksekusi. Trading plan-nya apa nih? Oke, risk reward-nya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Itu dicatat. Keberhasilan itu tidak diraih hanya cuma sekedar trading tanpa ada catatan. Karena catatan itu akan membuat kita selalu respect. Oh, salahnya di sini nih, benarnya di sini. Sehingga kita akan selalu punya introspeksi terhadap apa yang kita lakukan. Oke, saya kok tradingnya hari ini sudah lebih dari 3 kali. Overtrade dong, nggak sesuai dengan rencana saya misalnya. Kadang-kadang kita bisa terbawa suasana dari pasar karena kita juga terlalu sering melihat atau menonton chart monitor kita ya teman-teman, selalu ingin masuk pasar. Oke, FOMO, harga bergerak kita tekan juga. Kenapa? Ya karena tadi. Nah, stres itu yang berat itu ya intraday trade ya, karena harus selalu menganalisa terus-menerus, memperhatikan perubahan bentuk harga setiap saat, apalagi scalping, scalper. Oke, memang ada orang yang expert di situ ya teman-teman, karena selalu fokus di situ. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu. Coba ini bahasnya dalam banget sih ya. Bahasnya kok dalam sekali. Oke, apalagi nih? Sebagai trader, ya sebagai trader tidak selalu memutuskan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati. Kadang-kadang ada pro, ada kontra dalam mengambil satu keputusan, satu posisi tertentu. Kadang-kadang kita bertindak terlalu impulsif ya, hanya berdasarkan nalar, hanya berdasarkan intuisi, tidak mempertimbangkan setup dan aspek yang lain, filter yang lain. Oke, hanya karena teman kita baik terus kita merasa nyaman juga untuk melakukan baik, gitu ya. Karena posisi kita floating rugi, karena ada teman yang floating rugi juga kita merasa nyaman. Kadang-kadang ada ya seperti itu. Nah, teman-teman, kita harusnya melakukan analisa sebelum menentukan keputusan untuk masuk pasar ya. Jangan dibalik. Sudah punya posisi baru memperkirakan harga akan kemana. Jangan dibalik ya. Itulah tujuan daripada perencanaan di awal. Saya mau masuk di sini dengan kategori seperti ini, dengan kondisi seperti ini. Oke, tanpa didistorsi oleh berita, tanpa distorsi oleh orang lain. Oke, itu ketetapanmu. Dengan demikian kamu baru akan tahu hasilnya kan nantinya kan. Benar nggak sih keputusanku? Kita akan merasa puas untuk hal tersebut nantinya. Oke,
Kamu ngikut orang, buy, untung memang, tapi nggak ada kepuasan. Ya betul, untung, tapi nggak ada kepuasan gitu ya. Itu bukan hasil jerih payah kita, bukan hasil dari analisa kita. Hanya mengikuti ya, hanya faktor laki aja misalnya seperti itu. Jadi ya kita harus melakukan riset dong, melakukan penelitian dong. Apakah tujuan investasi kita untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Tujuan daripada trading kita, apakah kita yang tadinya intraday, kemudian kita melihat ada momentum untuk menjadikannya sebagai swing, bisa nggak? Gitu ya. Baik teman-teman, selanjutnya apalagi yang kita bahas? Iya. Stick the plan ya. Selalu berpegang pada rencana awal. Oke. Ya nanti penyesalan datangnya selalu terlambat. Penyesalan atas peluang yang kita lewatkan ya biasa bisa menyebabkan atau bahkan kita menjadi mengabaikan langkah kita di awal tadi yang sudah kita persiapkan di awal. Harusnya saya melakukan ini dan ini gitu ya, karena kita ada momentum yang lewat, akhirnya kita lupa dengan rencana awal kita tadi. Oke, itu penting ya teman-teman. Kenapa? Karena ya kita kembali lagi sebenarnya tujuan dari kita melakukan perdagangan di awal tadi. Ngapain sih kita trading? Buat apa sih kita trading? Kembali ke tujuan awalnya tadi. Ada seorang teman mengatakan tujuannya, wah habis ini saya mau menikah nih. Oh jadi tujuan goalnya mau menikah. Ada yang begitu ya. Tujuannya saya mau beli ini. Ada goalnya di situ. Jangan hanya gara-gara karena emosi sesaat kita menjadi FOMO terus mengambil tindakan yang tidak logis. Ini rencananya berantakan. Kalau kita sudah sekali melanggar aturan atau melanggar rencana yang kita buat, komitmen yang kita buat, nanti ada yang kedua kali, ketiga kali. Dari ujung-ujung nggak jalan rencananya. Oke? Trading plan-nya nggak jalan ujung-ujungnya. Waduh, 1 jam juga ngomongnya. Oke, apalagi? Saya persingkat ya. Bersabarlah. Trading is the waiting game. Oke? Sering saya sindir-sindir kadang-kadang kita sabar menunggu karyawan 30 hari untuk menunggu gajian, tapi menunggu momentum 1-2 jam, 1-2 hari nggak sabar kalau trading. Akhirnya menghasilkan keputusan yang langsung masuk pasar saja gitu ya, nggak terlalu peduli lagi dengan rencana awalnya, nggak sabar, karena kita tahu ini ada permainan menunggu. Trading itu adalah permainan menunggu kesempatan itu datang baru kita masuk. Ada petunjuk juga dulu jalannya ke atas atau ke bawah baru kita masuk. Ya, permainan menunggu memang bukan permainan yang nyaman, gitu ya. Akan selalu menggoda kita untuk masuk pasar, apalagi melihat gini ya. Pengen masuk, oke? Jadi kita harus nunggu, harus sabar, ya, harus sabar ya. Karena ini ya tradingnya lebih banyak menunggu kesempatan, bukan mencari kesempatan. Oke, saya pikir ada lagi nggak ya? Oke, yang ini saran terakhir ya, teman-teman. Kurangi bermedia sosial. Oke, kurangi. Oke, jangan sering banyak nonton influencer, TikTok, bahaya ya. Kalau kalian tidak memiliki setup untuk melakukan perdagangan, kurangi bermedia sosial. Oke, balik kepada tujuan awalmu, rencanamu. Oke, itu influencer teman-teman. Dia tidak akan peduli dengan akunmu, dia akan tidak peduli dengan kerugianmu. Dia enggak akan peduli. Oke, kurangi. Oke, temukan minatmu, temukan gayamu, temukan stylemu, temukan setupmu, temukan strategimu. Oke, kalau semuanya kalian pegang, kalian lakukan, kalian implementasikan dalam perdagangan,
hitung-hitungannya, kalian catat hasilnya, kurangnya di mana, bagusnya di mana, bagusnya ditingkatkan, posisi yang selalu menghasilkan dalam kondisi bagaimana emosimu, posisi yang berhasil itu dalam kondisi teknis bagaimana, kondisi yang rugi kamu dalam kondisi emosi seperti apa, kondisi yang rugi dalam kondisi setup yang bagaimana. Oke, itu akan menjadi catatan kalian. Oke, itu buku sejarah historismu dalam melakukan perjalanan trading. Kalau kamu ada buku seperti itu, saya percaya kita semua akan mendapatkan hasil dari kerja keras. Oke, teman-teman, sampai jumpa pada hari Kamis. Kita ada live. Apa ya, saya lupa nih topiknya apa nih hari Kamis. Nanti dilihat kembali ya, apa yang akan saya bahas di hari Kamis. Tapi ya tentu saja tidak berhubungan dengan psikologis lagi ya. Oke, teman-teman, ini kira-kira kesimpulannya ya dalam melakukan perdagangan investasi. Rasa kehilangan itu wajar. Rasa kehilangan melewatkan kesempatan itu wajar. Jadi jangan menyalahkan diri kalau kita kehilangan kesempatan. Santai saja ya. Kesempatan itu akan selalu ada. Oke. Kalian mungkin ketika melewati palang pintu kereta atau melewati lampu merah pernah ada ya sebuah kata-kata yang bagus dari kepolisian ya. Tahu nggak apa itu? Lebih bagus terlambat 1 menit daripada kehilangan nyawa 1 menit. Ada kan? Seperti itu. Biarkanlah kita kehilangan momentum, kesempatan untuk masuk pasar, tetapi tidak kehilangan kapital kita ya. Saya pikir itu penting sekali. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Kita akan berjumpa pada hari Kamis ya. Topiknya saya malah nggak ingat apa topiknya. Oke, terima kasih buat atensinya hari ini. Kira-kira apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat ya buat kita semuanya. Oke, bye-bye.